Halo semuanya, selamat datang di kelas Evolution Academy. Kelas ini merupakan pengenalan bagi teman-teman untuk yang mau mencoba mencari cuan di dunia cryptocurrency, baik itu mau trading, investing, ataupun metode lainnya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dulu apa itu cryptocurrency. Karena kata orang kan, nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya cryptocurrency apa, lalu nanti teknologinya itu seperti apa, dan gimana caranya kalau kita mau cuan di cryptocurrency? Kita harus pahami dulu seluk-beluknya ya. Di sini saya mau menekankan bahwasannya ini adalah konten edukasi dulu untuk teman-teman memahami tentang apa itu cryptocurrency sebelum nanti teman-teman mulai masuk ke dalam atau mendalami dunia kripto atau Web3 ini ya. Nah, ini kita mulai dulu dari ide pertama. Ide pertama tentu kita pengen tahu apa sih itu cryptocurrency. Kita akan bahas dari pengertiannya apa, lalu sejarahnya gimana, dan narasi yang akan dibawa ke depannya seperti apa. Oke, cryptocurrency adalah sebuah hot talk in town ya, obrolan panas. Mungkin terutama di beberapa tahun ke belakang ini, hampir semua orang pernah bersentuhan dengan yang namanya investasi. Itu pasti mereka pernah mendengar kata Bitcoin atau cryptocurrency. Minimal Bitcoin aja gitu. Bahkan analis keuangan, ahli investasi, sampai influencer-influencer pun pernah seenggaknya menjadikan topik tentang cryptocurrency di segmen mereka. Minimal mereka pernah ngomong apa itu Bitcoin, cara trading kripto, cara daftar di exchange ini itu dan segala macam ya. Nah, kok bisa sih sehot itu gitu? Di hampir semua segmen influencer dan investasi investasi atau keuangan itu ada semua nih cryptocurrency nih. Hampir semua minimal pernah lah sekali diomongin. Ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah benar nih ini cryptocurrency adalah aset masa depan? Apakah benar cryptocurrency akan memberikan revolusi bagi industri keuangan? Atau ini cuman skema Ponzi atau scam yang dipopulerkan di kalangan anak muda atau generasi milenial dan Gen Z ya, terutama yang mereka-mereka yang tech savvy. Nah, kan kita nggak tahu. Untuk sekarang kita nggak tahu ya. Untuk itu, untuk memahaminya kita harus dive deep dulu lebih dalam. Kita mulai dulu dari apa yang dibawa oleh cryptocurrency itu ya, dari definisinya dulu. Kita mulai dari definisinya. Definisi umum cryptocurrency dari kata crypto dulu ya. Crypto itu diambil dari bahasa Yunani kryptos yang artinya tersembunyi, rahasia atau aman, yang merupakan kependekan dari kriptografi, yaitu metode pengamanan menggunakan persamaan matematis. Jadi ya encrypted kata-kata itu kan, atau di cyber something like that lah, sesuatu kayak cyber security atau menggunakan kriptografi untuk mengamankan. Jadi membuat sesuatu ini sangat aman secara digital. Pada dasarnya kurang lebih seperti itu. Lalu currency. Currency itu kan mata uang yang digunakan, ini ada syaratnya ya, digunakan di tempat tertentu dan sirkulasinya diatur oleh otoritas tertentu sebagai alat tukar, mau buat barang atau jasa atau lain-lainnya gitu ya. Nah, digabunglah kata-kata kripto dan currency. Jadilah cryptocurrency. Jadi, gampangnya mata uang yang diamankan atau dijamin kerahasiaannya secara kriptografis. Tersembunyi ya, tersembunyi dari kata kriptos tadi, sehingga rahasianya dijamin secara kriptografis dan keamanannya juga. Gitu. Nah, ini ada sedikit perbandingan currency antara currency yang biasa atau mata uang biasa dengan cryptocurrency. Kita bahas dulu tentang regular currency. Ini kita ngomong mata uang yang ada di negara-negara yang ada di dunia ya. Misalnya USD gitu ya, atau GBP, British Pound atau Euro dan segala macam. Ini pada dasarnya diedarkan dan diatur oleh satu otoritas atau pemerintah lewat kebijakan moneter dan fiskal, atau bisa dibilang ini centralized ya, terpusat, diatur oleh satu satu pihak gitu. Dan ini hanya berlaku di negara tersebut, di tempat dikeluarkannya currency tersebut gitu. Jadi kalau ya US dollar berlakunya di US, Indonesian rupiah berlakunya di Indonesia. Agak sulit atau agak panjang prosesnya kalau kita mau memakai mata uang itu di negara lain. Ya, mungkin untuk mengirim uang antar negara atau mau bertukar uang di beda negara, untuk sekarang relatif rumit dan mahal ya, costly ya, karena ada biaya transaksi, ada fee, komisi dan segala macamnya. Tapi nilai tukarnya cenderung stabil. Kenapa? Karena ada yang nge-backing itu kondisi perekonomian negara. Negara ini kan sesuatu yang udah besar dan udah relatif stabil ya. Kebanyakan negara udah berdiri minimal beberapa puluh tahun. Sehingga ini udah menjadi sesuatu yang stabil dan punya diakui oleh negara-negara lainnya yang ada di dunia gitu. Nah, bedanya cryptocurrency dengan regular currency atau dengan uang biasa itu kayak gini.
Pertama, pengedaran dan pengaturannya dilakukan oleh algoritma dan protokol komputer dengan teknologi blockchain. Nanti nanti kita bahas tentang teknologi blockchain, tapi pada dasarnya adalah kita menggunakan kriptografi tadi ya. Dan karena ini ditentukan oleh algoritma dan protokol komputer, semua orang punya dalam tanda kutip hak yang sama ya untuk memberikan wewenangnya, sehingga bisa dibilang ini decentralized gitu. Beda dengan apa namanya yang centralized yang diatur oleh satu pusat pemerintah gitu. Lalu ini berlaku cross border ya. Cross border itu maksudnya berlaku antar negara. Kenapa? Karena selama di negara-negara tersebut masih memakai protokol komputer yang sama, ya udah bisa dipakai aja. Bayangin kayak kita ngirimin eh, kopian file gitu ya. Selama mau kita di Indonesia, mau kita di Jepang, mau kita di Norwegia, selama sistem operasinya masih Windows misalkan kayak gitu, ya kita bisa aja nge-copy file dari satu ke yang lainnya. Atau kita bisa aja ngirim email dari satu ke yang lainnya. Sehingga pengiriman uang itu dalam banyak kasus lebih simpel dan lebih murah. Namun, karena ini belum stabil, belum settle seperti negara gitu ya, maka nilai tukarnya cenderung volatile dan sangat-sangat bergantung pada kondisi pasar. Karena ini masih sangat-sangat, kalau dibandingin sama negara, mungkin seperti membandingkan antara ya orang dewasa yang udah umur 30-an dengan bayi yang ya masih balita, baru belajar jalan gitu. Beda banget, karena maturity-nya nilai tukar cryptocurrency akan sangat volatile dibandingkan dengan misalkan US dollar atau Japanese yen gitu. Nah, sekarang kita coba melirik dulu ya sejarahnya seperti apa untuk cryptocurrency. Jadi biar kita tahu nih dari sejarah sehingga narasi apa yang akan dibawa ke depannya. Pertama mungkin di tahun 2008 eh, akhir-akhir lah ya kalau nggak salah ada orang namanya Satoshi Nakamoto, itu adalah pseudonym ya. Maksudnya pseudonym itu nama samaran. Ya kita nggak tahu apakah dia orang atau grup atau bagaimana. Pokoknya akunnya dia namanya Satoshi Nakamoto. Orang ini menerbitkan paper yang judulnya bernama Peer-to-Peer Electronic Cash gitu ya. Jadi uang elektronik yang dikerjakan secara peer-to-peer atau antar pengguna gitu ya. Namanya Bitcoin White Paper. Jadi penjelasannya adalah kalau kita mau pakai uang elektronik yang sekarang, misalkan kita pakai Visa atau Mastercard gitu kan, eh, kita kan berinteraksinya ada tiga pihak berarti. Kita, orang yang berinteraksi dengan kita, sama orang yang mengelola, misalnya orang visanya gitu atau orang Mastercard-nya gitu. Kalau ini ceritanya memang pengen bener-bener antara kita aja, antara saya dan orang yang mau transaksi sama saya. Visinya kayak gitu ceritanya. Nah, 2009 setelah berbagai macam riset yang ditampilkan gitu ya dari sorry bukan riset, setelah berbagai macam pengembangan dan dicoba dan segala macam orang-orang udah pada baca tentang konsepnya ini, mulailah 2009 ada istilahnya namanya Genesis Block. Genesis Block ini sistem dari blockchain tadi, jadi blok pertama yang ada di jaringan Bitcoin. Terus dimulailah namanya mining, terus ada transaksi pertama juga nih di 2009 antara Satoshi dan Halfine. Dan ini waktu itu 2009 masih jadi bahasan terbatas banget di kalangan tech entusias. Jadi benar-benar masih mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya para nerd atau para geek banget ya. Belum belum di hayalak umum gitu. Ternyata dari bahasan yang terbatas di kalangan tech entusias ini mulai ada support terhadap ekosistemnya gitu. Makin banyak orang yang tertarik dengan konsep ini. Mungkin karena narasi pada saat itu masalah krisis krisis keuangan ya di Amerika kalau nggak salah, dan membuat Bitcoin ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus gitu. Dari situ mulai ada support terhadap ekosistem yang membahas tentang Bitcoin ini. Terus dicobalah karena ini memang mata uang, wah ini mata uang nih, kita kita coba ya harus bisa dicoba lah untuk bertransaksi. Dilakukanlah transaksi komersil yang pertama. Jadi waktu itu beli pizza seharga 10.000 Bitcoin. Yang kurang lebih waktu itu berapa ya? Ya harga dua pizza kalau nggak salah gitu. Dan di akhir 2010 karena makin banyak orang yang suka ya atau makin banyak orang yang memakai teknologi Bitcoin itu yang minimal tertarik, satu Bitcoin itu setara kurang lebih 0,3 US dollar kayak gitu ya. Nah, 2011 popularitas Bitcoin makin meningkat. Ini makin meningkat lagi. Nah, tapi ya karena memang nature-nya yang desentralisasi, privacy dan segala macam, akhirnya mulai ada orang yang memakai Bitcoin di jalan yang tidak benar, dipakailah di black market. Karena banyak yang memakainya di black market, mulai diindus-indus sama CIA lah, mulai disorot gitu ya. Karena udah disorot itu,
kalau nggak salah pada 2011, Satoshi Nakamoto dia menghilang. Jadi dia bikin email gitu ya. Terus dia bilang, ya ini udah cukup, saya pokoknya mau menghilang. Sampai sekarang dia masih menghilang. Kita nggak tahu bahkan kita nggak tahu apakah Satoshi Nakamoto ini masih hidup, atau dia orang, atau dia organisasi, atau gimana, kita nggak tahu. Nah, karena popularitasnya makin banyak, dan ini karena ini pertama dipakai di black market, banyak dalam tanda kutip kriminal, apalagi disorot sama CIA, exposure-nya makin lebih kelihatan lagi dong. Kalau exposure-nya makin lebih kelihatan, mulai ada nih orang yang tertarik lagi dan lagi dan lagi. Minatnya tambah banyak. Di sini supply dan demand mulai bermain, sehingga di akhir 2011 nilai satu Bitcoin berkisar antara 4 sampai 5 dolaran, sekitar segitu. Lanjut, kita habis 2011, 2012. Jadi makin lama di internet pembayaran makin gampang. Karena pada saat itu kalau kita ngebandingin dengan platform-platform pembayaran, misalkan PayPal gitu, itu nggak semua orang bisa punya, agak susah ya. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah dari dulu sampai sekarang masih agak susah. Bahkan harus punya kredit card atau harus ada metode-metode lainnya lah. Agak ribet. Sementara Bitcoin ya udah tinggal begitu aja bisa gitu loh. Nah, akhirnya dengan metode pembayaran Bitcoin ini dipakai di berbagai komunitas internet, komunitas-komunitas atau pokoknya bisnis-bisnis yang ada di internet. Jadi benar-benar dalam tanda kutip Bitcoin itu waktu itu jadi uangnya internet gitu loh, kayak gitu. Nah, tapi eh, banyak yang ini juga ya, banyak yang mengkritisi bahwa Bitcoin ini perlu banyak perubahan dalam hal teknis, dalam hal konsep segala macam gitu. Akhirnya mulailah muncul cryptocurrency yang lain di 2012 ini. Terus karena ini duitnya banyak, yang namanya duitnya banyak, mulai diindus sama beberapa pemerintah. Minimal regulasinya gimana biar nggak nyekemin orang gitu kan. Nah, dan karena beberapa orang-orang yang bisa atau ahli dalam halnya komputer dan keuangan ini melihat potensinya Bitcoin, mulailah mereka melakukan riset. Risetnya itu di-backing oleh institusi atau korporasi. Minimal jangan Bitcoin-nya, tapi misalkan blockchain-nya dulu, blockchain dan distributed ledger teknologi. Itu teknologi yang dipakai untuk perhitungan perhitungan transaksi di komputer seperti itu. Minimal teknologinya udah mulai banyak di riset gitu. Jadi pada 2012 ini pemerintah mulai mencoba cari cara untuk regulasi, dan korporat mulai cari cara untuk ngecuanin teknologinya seperti itu. 2013 sampai 2022 mulai banyak ya exchange ya, tempat pertukaran Bitcoin, dan karena banyak cryptocurrency lainnya mau nuker antar cryptocurrency gitu. Itu mulai dibuka gitu. Terus ada juga namanya stablecoin. Jadi ini adalah cryptocurrency yang didesain biar nilainya stabil. Karena kan tadi saya bilang kalau Bitcoin ya udah gitu aja, tergantung sama peminat dan segala macam, akan volatile. Di sini mereka mencoba mendesain sebuah koin yang nilainya itu relatif stabil gitu. Terus dengan banyaknya perkembangan blockchain, cryptocurrency dan model bisnis, timbul cara-cara baru menghasilkan uang lewat cryptocurrency. Ya, macam-macam lah, dari trading, dari staking, apalah segala macam. Dan pokoknya nilai cryptocurrency naik signifikan. Cuman ya, seperti yang kita tahu, 2018 lalu dan 2022 lalu ada crash yang cukup signifikan. Seperti itu. Dan ya 2023, per Maret 2023, kalau kita lihat di coin market cap, ada 22.000 lebih altcoin atau cryptocurrency selain Bitcoin dengan sektor atau fokus di berbagai bidang ya. Mulai dari turisme, gaming, keuangan, real estate, sampai sekedar mata uang komunitas ya, kayak meme coin dan segala macam, atau yang mengaku ini cryptocurrency yang syariah kayak gitu. Ini saya lihat data di coin market cap per Maret 2023 ada 22.000 lebih jenis cryptocurrency gitu, atau mata uang digital. Nah, sekarang kita juga bingung, mungkin kita kita bertanya ya, apa sih yang dibawa sama cryptocurrency? Apa sih yang ditawarkan gitu? Selain ini uang digital. Nah, ini adalah harapan sebenarnya kalau kalau kita lihat ya. Sarana pengiriman dana yang cepat, aman, dan berbiaya murah. Terus ditambah lagi situasi krisis tahun 2008 di Amerika Serikat menurunkan tingkat kepercayaan pada bank sentral. Nah, akhirnya gara-gara ada dua pain point yang ada di situ, Bitcoin digadang-gadang jadi aset masa depan. Jadi pertama kita pengen pengiriman dana yang cepat, aman, dan berbiaya murah. Nah, terus ada situasi krisis di tahun 2008. Ini pain point-nya yang bisa dijawab oleh Bitcoin pada waktu itu. Terus setelah tahun 2012, berbagai altcoin membawa narasi yang berbeda. Kalau tadi Bitcoin dua ini ya, teknologinya sama narasi
eh, tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang tercentralized gitu ya. Jadi narasinya dua itu. Kalau altcoin beda-beda. Di antaranya contoh ada Litecoin yang didesain pokoknya menjadi transaksinya lebih ringan dan lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi Bitcoin dibandingin sama transfer bank pada waktu itu udah cepat dan murah. Litecoin bikin yang lebih cepat lagi. Lalu ada lagi Monero yang didesain untuk berfokus pada privasi dan kerahasiaan. Bitcoin kurang lebih memang kelihatannya rahasia, tapi masih bisa sedikit-sedikit di effort dikit bisa ngulik-ngulik ya, siapa yang punya siapa, siapa yang punya siapa. Monero ini lebih berfokus pada privasi, lebih susah lagi untuk nge-tracknya. Lalu Ethereum yang didesain untuk menjadi lebih dari sekedar mata uang gitu. Tapi di program pokoknya di program agar pengguna bisa menjalankan aplikasi di atas jaringannya. Jadi Ethereum disebut sebagai yang namanya programmable money gitu. Sampai saat ini banyak orang yang investasi atau spekulasi di altcoin ya. Namanya juga orang cari cuan, investasi kan mereka melihat potensinya, spekulasi ngelihat wah ini harganya bakal naik, harganya bakal turun gitu. Pokoknya berdasarkan potensi yang benar-benar dianalisa secara benar oleh orang-orangnya atau hype yang dibawa oleh tim developernya atau tim pendiri-pendiri dari altcoinnya itu. Banyak orang berinvestasi dan berspekulasi di situ.